dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya pada hari ini. Nama saya Yandri, dengan 242829. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Rancang bangun prototipe sistem pemantauan distribusi data log kinerja dosen berbasis Internet of Things menggunakan protokol MQTT dan database time series. Jadi penelitian ini berfokus pada efisiensi transmisi log data digital untuk mencegah kebocoran paket dan pembekuan sistem saat lonjakan beban laporan terjadi. Mari kita masuk ke latar belakangnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak penguji sekalian, setiap mendekati batas akhir atau deadline laporan kinerja diterima dosen, baik penelitian, pengabdian masyarakat maupun publikasi, kita hampir selalu menghadapi masalah yang sama, yaitu server terasa sangat lambat, sering mengalami timeout, bahkan hingga tidak bisa diakses sama sekali. Fenomena ini terjadi akibat lonjakan transaksi secara serentak yang memicu akumulasi beban tinggi atau traffic peak pada server web berbasis HTTP dan database relasional seperti MySQL. Secara teknis, terdapat 3 penyebab mendasar mengapa sistem konversial ini mudah mengalami kendala. Jadi yang pertama, protokol HTTP bersifat sinkronus dan heavy weight. Setiap kali transaksi log dikirim, HTTP menyertakan paket header yang sangat besar, mencapai ratusan byte per transaksi. Jika dikirim simultan atau puluhan atau ratusan dosen, bandwidth jaringan akan langsung sesat. Yang kedua, degradasi database. Degradasi database ini relasional. Database MySQL ini mengandalkan struktur indeks B3. Ketika baris data log sudah mengungkap, kecepatan menulis atau write throughput akan menurun drastis. Dan yang ketiga ada blocking execution the level program. Penggunaan fungsi penunda seperti delay menyebabkan proses mikroprosesor berhenti penuh untuk menunggu balasan server. Akibatnya sistem menjadi beku atau freezing, memicu tingginya latensi dan angka packet loss yang merugikan. Kita masuk ke pemetaan masalah ke solusi. Berdasarkan akar permasalahan yang sudah dipaparkan, saya menyatakan 3 rumusan masalah utama beserta solusinya dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara langsung head to head. Permasalahan pertama, lambatnya arsitektur pengiriman log HTTP dan MySQL. Tujuannya rancang dan membangun prototipe sistem pemantauan IoT berbasis protokol ringan MQTT dan database time series InfluxDB yang khusus dioptimalkan untuk event log berstandard workflow. Nah, permasalahan kedua ini terjadi pembekuan sistem atau freezing pada microcontroller saat transmisi gagal. Tujuannya mengimplementasikan algoritma pemrograman non-blocking timer berbasis fungsi milis agar proses transaksi berjalan secara asinkron tanpa menghentikan main CPU. Dan permasalahan ketiga, risiko kebocoran paket. Data pada jaringan lokal terbatas. Tujuannya adalah menganalisis dan mengevaluasi kinerja jaringan prototipe berdasarkan parameter quality of service dan paket loss menggunakan instrumen Wireshark. Selanjutnya ada batasan ruang lingkup penelitian. Agar pembahasan penelitian ini tetap fokus dan terarah, saya menetapkan batasan ruang lingkup sebagai berikut. Fokus utama penelitian ini dilaksanakan secara terisolasi pada jaringan lokal laboratorium komputer. Perangkat yang digunakan adalah microcontroller dengan CPU ESP8266 dan ESP32. Dengan parameter yang dilakukan pada data kinerja Tridharma, dosen biodata, status laporan, PPM dan jenis publikasi, evaluasi jaringan murni mengacu pada kriteria kualitatif standar IPON. Sementara itu, penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem pembayaran
Selanjutnya antonim solusi 4 pilar teknologi atau 4 pilar teknologi utama. Guna mewujudkan solusi yang tangguh dan efisien, penelitian ini mengintegrasikan 4 pilar teknologi utama. Yang pertama ada komputasi edge IoT, pemrosesan dan validasi data langsung di node MCU. Yang kedua ada protokol MQTT, mempublish atau subscribe ringan header 2 byte. Yang ketiga ada non-blocking, penjadwalan asinkron tanpa menghentikan loop CPU. Yang keempat ada database time series InfluxDB khusus untuk clock berstempel waktu. Oke, kita masuk ke transisi arsitektur komparis head to head. Pada protokol transmisi HTTP menggunakan pola request atau respon dengan header bus, header yang besar, sedangkan MQTT ini mengadopsi publish subscribe dengan header ringan 2 byte dari sisi eksekusi program delay yang bersifat memicu sistem freeze, sedangkan release bersifat unblocking dan membuat eksekusi tetap responsif. Pada model database, MySQL ini mengalami penurunan performa saat traffic peak, sedangkan InfluxDB menjaga kecepatan penulis tetap stabil secara keseluruhan. Konsumsi memori dan efisiensi jaringan pada sistem usulan jauh lebih unggul dibanding web konvensional. Kita masuk ke metodologi penelitian atau metodologi prototyping. Nah, di sini metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metodologi prototyping kuantitatif yang terbagi menjadi 4 fase berurutan. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau pemetaan parameter dan batas jaringan. Yang kedua ada perencanaan sistem, topologi, MQTT broker, JSON dan InfluxDB. Dan yang ketiga ada implementasi fisik, melakukan pemrograman script C++ dan blocking pada header MCU dan menyambungkan ke broker Mosquito. Dan yang keempat ada pengujian dan evaluasi, yaitu simulasi beban workshop. Oke, di sini ada blueprint arsitektur sistem. Blueprint set ini memperlihatkan blueprint arsitektur dan alur distribusinya data dalam sistem yang telah dibangun. Proses pengolahan data berjalan melalui 5 tahapan terstruktur. Yang pertama ada MCU dan di sisi edge menerima masukan data log di kerja dosen, lalu mengemaskan menjadi format JSON. Kedua data ini dikirimkan via jaringan IP lokal menggunakan protokol MQTT ke server Eclipse Mosquito broker pada port 1883 menerima paket pesan tersebut secara instan. Dan yang keempat, broker meneruskan payload ke subscriber yaitu InfluxDB untuk disimpan ke berdasarkan timestamp transisinya. Dan kelima, data ini ditampilkan dalam bentuk statistik visual secara real time pada dashboard Grafana. Oke, inovasi logging non-logging executing. Salah satu kontribusi akses paling penting dalam prototype ini adalah inovasi non-blocking executing di level microcontroller. Pada gambar ini kita melihat skema konvensional mengandalkan delaynya. Analoginya seperti jalan tunggal dengan lampu merah. Ketika proses pengiriman data terhambat, jaringan seluruh perintah CPU itu terhenti, non-blocking executing, sehingga perangkat tidak merespon input baru dan mengalami freezing. Sebaliknya, pada gambar bawah kita menerapkan skema asinkron menggunakan release. CPU microcontroller mengecek pewaktuan internal tanpa menghentikan urutan program. Pengiriman data ke broker berjalan secara paralel dan juga dilakukan di belakang. Hasilnya mikroprosesor tetap 100% responsif meskipun koneksi jaringan mengalami gangguan. Hasil integrasi dashboard pemantauan real time. Jadi di sini ada tiga hasil di depan utama. Panel yang pertama panel status log, riwayat transmisi sukses, ada NIP, nama, dan waktu. Real time.
Dan yang kedua matriks agresi tridharma, rekap data tridharma secara seketika. Jadi dia akan rekap jumlah penelitian, pengabdian dan publikasi secara otomatisnya. Dan yang ketiga kestabilan sistem tanpa degradasi performa antarmuka ya. Jadi dia memantau matriks latensi jaringan secara langsung untuk memastikan antarmuka tidak mengalami degradasi performa saat data masuk secara terus-menerus. Skenario pengujian ekstrim. Untuk membuktikan kendala dan efisiensi sistem usulan, jadi kapasitas lebar pita bandwidth pada router dibatasi secara ketat hingga hanya 1 Mbps pada kondisi jaringan yang sengaja disempitkan. Kita mensimulasikan kondisi beban puncak traffic peak dengan memicu pengiriman data log secara serentak dari multiple nodes edge ke broker. Seluruh lalu lintas paket kemudian direkam secara presisi menggunakan Wireshark Epoch Analyzer untuk dihitung parameternya. Analisis kinerja jaringan QoS. Berikut yang pertama ini ada delay atau latency atau rata-rata waktu tunda pengiriman paket log dari kolom MSU ke InfoxDB tercatat hanya sebesar 42,5 milidetik berdasarkan standar tiponnya. Nilai ini berada jauh di bawah batas maksimum sehingga dikatakan sangat bagus. Yang kedua ada throughput. Nilai throughput ini efektif yang dihasilkan mencapai 98 Mbps. Konsumsi bandwidth hanya sangat minim dan efisien. Hal ini menjadi bukti nyata keunggulan protokol MQTT yang hanya memiliki header overhead sebesar 2 byte. Keandalan pengiriman paket loss. Parameter krusial berikutnya adalah paket loss atau tingkat kebocoran data. Pada pengujian beban lonjakan simultan di jaringan terbatas 1 Mbps, tingkat paket loss yang tercatat hanya sebesar 0,2%. Ini artinya tingkat keberhasilan transmisi data atau delivery rate mencapai 99% menurut kriteria standar Nippon. Nilai paket loss di bawah 3% dikategorikan sebagai sangat bagus. Sebagai kesimpulan utama dari proposal tugas saya ini, prototipe yang dibangun berhasil memberikan 3 value proposition utama. Yang pertama ada bebas baku, penggunaan algoritma milis terbukti 100% menjaga responsivitas eksekusi program di sisi edge. Yang kedua ada sangat ringan atau lightweight, penggunaan protokol MQTT berbasis publish terbukti menghemat penggunaan bandwidth dan RAM secara signifikan. Yang ketiga teruji handal. Pengujian QoS membuktikan sistem memenuhi kategori kualitatif tertinggi standar Nippon. Yang terakhir sebagai peta jalan pengembangan untuk menyempurnakan penelitian ini ke depan, saya membaginya ke dalam 3 fase utama. Yang pertama ada fase keamanan. Menambahkan lapisan keamanan inskripsi MQTT pada pay.json agar data log terlindungi dari ancaman penyadapan di jaringan publik. Fase kedua praktisan, mengintegrasikan bot notifikasi real time seperti Telegram bot untuk memberikan alert instan jika terjadi kegagalan jaringan. Yang ketiga ada fase tiganya ya, skalabilitas. Lakukan uji lapangan pretest pada skala luas di jaringan produksi kampus dengan jumlah node edge yang lebih banyak. Demikian pemaparan persoalan tugas akhir dari saya. Kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya. Baik, sebelumnya saya mau bertanya. Tadi saya mendengar bahwa database yang digunakan adalah InfoxDB. Nah, di Polynesia ini kebanyakan orang-orang memakai MySQL. Nah, kira-kira kenapa kamu memilih InfoxDB sebagai database yang kamu pilih? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemilihan InfoxDB ini didasarkan pada karakteristik data log kinerja dosen yang bersifat time series atau selalu terikat dengan timestamp presisi. Pada database relasional seperti MySQL, semakin bertambah jutaan baris data log, indeks B3 miliknya akan mengalami penurunan kecepatan penulisan.
Sementara itu SDB menggunakan struktur data log yang dirancang khusus untuk menangani operasi penulisan kontinus berskala tinggi. Hasilnya proses pencatatan log tidak akan melambat meskipun terjadi lonjakan pengisian. Satu lagi tadi di dalam slide ada penjelasan sedikit kode. Nah di sini apa bedanya delay dan juga milis secara teknis pada microcontroller? Kalau secara teknis, baik secara teknis perbedaan ada pada sifat eksklusifnya. Fungsi delay ini bersifat blocking execution, artinya CPU microcontroller dipaksa menghentikan seluruh siklus induksi program selama waktu penundaan. Jika koneksi jaringan down saat delay, perangkat akan mengalami freezing atau pengukuhan. Sedangkan milis menggunakan pendekatan asinkron atau non-blocking timer. Fungsi ini membaca counter kewaktuan internal CPU. Mikroprosesor tetap bebas menjalankan tugas lain sambil mengecek apakah interval pengiriman data sudah tercapai sehingga perangkat dijamin 100% tetap responsif. Oke, lanjut. Ini saya ingin bertanya, kenapa Anda lebih memilih protokol MQTT dibanding HTTP untuk pengiriman log? Oke, baik. Alasan utamanya adalah kenapa saya memilih protokol MQTT dibanding HTTP. Alasan utamanya adalah efisiensi penggunaan overhead dan bandwidth jaringan. Protokol HTTP menggunakan arsitektur request dengan ukuran header paket yang cukup besar, mencapai ratusan byte per transaksi. Sebaliknya, kalau MQTT ini menggunakan arsitektur publish atau subscribe yang sangat lightweight dengan ukuran header minimal hanya 2 byte. Hal ini menghemat bandwidth secara basis dan mencegah kemacetan antrian paket saat banyak perangkat edge mengirim data secara serentak. Cukup boleh ditutup. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama deh Bapak, Bapak izin.